puncak Gunung Es ya tadi di MK, kemudian ada ketua MK-nya sudah dipecat, ketua MK-nya yang dipecat. Dipecat artinya kemudian di situ ada pelanggaran etik berat, ya. Tapi hasilnya kita terima. Ini kan paradoks. Prosesnya salah semua, tapi hasilnya harus kita terima. Seperti bawang selundupan itu. Yang saya katakan seperti bawang selundupan. Diselundupin, dijadiin bumbu masak, udah masuk BPOM, layak edar, udah kita olah, kita masak, kemudian baru ketahuan tuh selundupan. Tapi udah masuk ke perut. Jangan-jangan ide tentang pemakzulan ini bukan membahayakan demokrasi, bukan Jokowi itu bukan membahayakan demokrasi, bukan membahayakan rakyat, tapi jangan-jangan membahayakan partainya Mas Hinton. Atau membahayakan elit-elit politik yang lain. Yang bisa jadi ekspektasinya pada pemilu tahun 2024 ini tidak terwujud dan tidak tercapai. Sehingga muncullah isu-isu seperti ini. Jadi, izin Bang Karde. Aku tadi diam waktu kau bicara Pak Mas Hinton. Ya tapi boleh. Ya Oh boleh silakan, dong di-mention. silakan. Enggak ada Silakan. kaitan kok, kaitannya ke membahayakan PDI Perjuangan. Makanya saya mengatakan jangan-jangan gitu loh ini. Ya, Ini ya hanya enggak dong. memaksakan kalangan elit-elit tertentu saja, bukan membahayakan rakyat. Kalau dikatakan ide pemakzulan itu kan kalau Pemakzulan itu datang dari PDI Perjuangan atau datang dari masyarakat? datang dari Faisal Asegaf dan kawan-kawan. Oh iya dong. Makanya Itu dijelasin. jangan-jangan tidak ada hubungan antara norma dan persona. Tidak ada hubungan antara undang-undang pemilu sebagai sebuah norma dengan saudara Gibran sebagai sebuah persona. Kalau kemudian puncaknya ada MK, mohon maaf. Yang dapat sanksi dari MK itu tidak satu orang loh. Baca itu dokumen putusan MK. Yang dapat putusan MK itu yang kena sanksi 5 orang. 1 Anwar Usman, 4 hakim lainnya yang kebetulan juga dia Pelanggaran etik enggak itu? pelanggaran etik. 4-4-nya. Etik berat. Etik semua. Siapa yang dipecat? Duh, gini. Siapa yang dipecat dari Sebentar jabatan? dulu. Saya mengatakan kalau pelanggaran etik kan ada graduasinya karena kebetulan Bos, dia di mana-mana semua tahu MK itu tentang norma. Tentang putusan dari MK itu secara persona yang diuntungkan siapa? Siapa? Anak muda mana yang yang diuntungkan itu? bisa Mas Hinton, bisa saudara Samsul Arifin. Enggak, saya mau memenuhi syarat Ya, kok. Kalau saya yang mau lain. memenuhi syarat Enggak, sebagai cawapres. Samsul Arifin misal, Bupati Trenggalek, saudara Arifin misal, kan sayangnya nggak dicalonkan. Bisa saudara Yani, Bupati Gresik, umurnya 32 tahun. Tanya siapa yang dicalonkan. Loh, soal Paman memutuskan untuk ponakan, itulah yang disebut nepotisme. sebentar, paman memutuskan pasal, bukan memutuskan orang. Benar bahwa pasal yang diputuskan karena memang di situ adalah yang diuji norma. Tetapi yang pengguna dari putusan itu siapa? Yang Ponakan Pak tanya. Lu jangan bicara yang mengawang-awang, kita bicara fakta bro. Sebentar, yang bisa menggunakan norma itu seluruh bangsa dan rakyat Indonesia yang memenuhi syarat. Hanya kebetulan saja partainya Bapak tidak mau ngasih kesempatan sama yang lain. Karena ponakan Itu bukan saja. anak presiden. Yang lain yang bisa menggunakan itu dia bukan anak presiden. Brother. Saudara Mas Hinton tidak ada hubungannya. Karena itu kalau orang yang setuju. Faktanya yang menggunakan itu anak presiden bos. Tapi Fakta, lo biasakan kau berbicara fakta. Jangan mengawang-awang. Maka ketika kau bicara tadi tentang Fukuyama, Huntington, ya, kau bicara tentang law order yang dimana subjeknya kau anggap itu adalah rakyat. Ketika datang dari pusat kekuasaan, ketidaktertiban itu, maka rakyat marah. Ketidaktertiban itu jangan kau justifikasi hanya untuk rakyat. Terhadap kekuasaan, dia sudah diatur oleh
tertibnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Maka ketika itu datang dari pusat kekuasaan menabrak seluruh aturan tadi, maka muncullah ide tentang pemakzulan dari kawan-kawan petisi 100 itu. Jadi kau tidak bisa melihat itu secara prosedural formal, di mana ide mau mengawang-awang, kau menafikan fakta sehingga kau mendiamkan seluruh proses manipulasi dalam demokrasi ini. Kau juga salah sebagai kau anak muda, kau orang yang pernah berjuang untuk reformasi dan demokrasi, gunakan hati nuranimu. Cukup. Kenapa kamu nyalah-nyalahkan sikap saya? Loh, lah iya komitmenmu di mana? Saya berhak untuk menagih kau. Saya punya pendapat, di mana salahnya? Salah tadi. Cukup. Ketika kau Gantian bilang saya ya. Ya. Saya tertib sudah order 4 tadi kali, itu kepada saya rakyat. sudah 4 kali dipotong dan saya tidak pernah sekalipun memotong orang. Oh, ceritanya mau dijolimin nih. Loh ini fakta, kalau Ya bicara joget fakta. aja bos. Dengarkan saya kasih penjelasan dulu, jangan dipotong Pak Masinton. Ya Pak Masinton, kalau saya Saya harus memotong argumentasi yang menyesatkan. ya kan, argumentasimu juga sebetulnya sesat, cuma saya tetap dengarkan. Kalau presiden, dia ketua umum apa? Silakan. Ketua kalau umum gitu. tim sukses. Oke, sekarang begini. Berarti kan sebagai sebuah pribadi, sebagai presiden kan, sebagai pribadi dia boleh kampanye PDIP sebagai ketua umum sebagai pribadi kan. Berarti dia sebagai kampanye PDIP kan pribadi Ibu Megawati, bukan sebagai pribadi presiden. Bukan sebagai presiden kan gitu kalau penjelasan ini. Lah Loh, kalau Pak, kau salah lagi Ron, izin Bang Karne. Ya. Ketika Bu Mega dan Pak SBY juga sebagai incumbent ya, beliau menempatkan kapan beliau kampanye sebagai ketua umum partai dan calon. Kapan beliau menjadi presiden dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. baik Tuan, Gitu loh. Tuan Masinton. Saya nggak tahu sebentar. kalau Golkar ketua umumnya udah ganti. Saya jelaskan dulu Tuan Masinton, ini kita bicara iklan. Iklan itu kan durasinya bebas, ditayangkan di mana-mana. Kalau menghadiri kampanye, saya paham. Ya kan Pak Jokowi gak pernah menghadiri kampanye. Ya kan? Makanya kalau gini, ini kan kita bicara iklan tadi, yang disoal adalah iklan. Berarti ketika Ibu Megawati dia iklan atas nama pribadi sebagai ketua umum, bukan sebagai presiden, berarti Pak Jokowi juga punya hak pribadi seandainya Pertanyaan saya, dia yang apakah bersangkutan PSI dan Nusron, Golkar boleh. itu Pak adalah Nusron, partainya dia bukan- Jokowi? Izin Bang. Meskipun dia Izin, itu Bang. bukan, kalau dia mengizinkan Ibu silakan Mega- sebagai pribadi. Bu Mega maupun Pak SBY, dia bukan iklan secara pribadi, tapi kelembagaan partainya karena beliau ketua umum partai. Silakan. Jadi bedain Makanya, ya. Gini kan, Kelembagaan kalau sama Pak pribadi. Jokowi diperbolehkan dia sebagai endorsement hak pribadinya, endorsement untuk mengkampanyekan pada partai tertentu, ya itu sebagai pribadi gak ada masalah. Wong, nyatanya Bu Mega iklan pribadi juga boleh. Makanya kita supaya fair, kita menilai itu supaya fair. Kalau menempatkan Bu Mega secara fair, menempatkan Pak Jokowi juga fair. Kalau Bu Mega sebagai personality boleh, berarti Pak Jokowi sebagai personality juga boleh. Ya kan, Bos. sama-sama boleh gitu Bos, loh. enggak, saya mau luruskan ini Jembran Karni. Bu Mega ketua umum partai Pak, itu institusi partainya. Dia bukan influencer, bukan juga Tapi kan sebagai juga buzzer. presiden Pak Masinton. Lah iya dia ketua umum partai, Pak SBY juga ketua umum partai Tapi tetap Demokrat. juga gitu loh. presiden. Intinya presiden boleh iklan. di Bukan situ. presidennya sebagai iklan, mengiklan Makanya berarti partainya. individu kebetulan dia nggak presiden bisa boleh bedain, ya iklan udah. gitu.